Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggu Salihah dari SMA Negeri 12 Bungo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, setelah mengetahui pemetaan kebutuhan belajar, barulah disusun strategi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang mungkin murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari lalu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara: 1. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada.
Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. 2. Guru dapat menerapkan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Selama pembelajaran, guru perlu menyiapkan materi atau konten yang sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Diferensiasi proses, guru sebaiknya memberikan variasi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk, guru perlu memvariasikan tagihan proyek yang diberikan kepada murid dengan memperhatikan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah dilewati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun murid mencapai kodrat dan setiap murid memiliki keunikan sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang kita lakukan akan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena pada pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada kebutuhan murid. Keterkaitan antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu guru harus memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selain nilai-nilai tersebut, seorang guru juga harus memiliki peran yang mendukung dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki visi yang menjadi tujuan pembelajaran. Visi tersebut harus berpihak pada murid. Salah satunya mewujudkan visi yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi IA melalui tahapan Bagja. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran yang pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal dalam pembelajaran, jabarkan strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan pembelajaran yang sesuai. Keterkaitan antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai harapan jika didukung oleh lingkungan yang menetapkan budaya positif, mengutamakan pendekatan yang berpihak dan mengedepankan kebutuhan murid. Kesimpulan, 1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran guru penggerak merupakan komponen utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Ketiga, kebutuhan belajar yang beragam pada setiap murid harus dipahami dan diperhatikan dengan baik melalui visi yang tepat. 4. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka budaya positif secara tidak langsung terlaksana. Demikian pemaparan tugas 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Lunggu Salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.